Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Sekar Aida Ramadhani dengan NIM 2021-05-145. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai ilmu filsafat. Sebelum kita memasuki pembahasan ke filsafat Pancasila, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu filsafat. Nah, filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia tersusun dari kata philos atau philei yang artinya kekasih, sahabat, mencintai. Dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai hikmah atau mencintai kebijaksanaan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pitagoras. Ketika Pitagoras ditanya, apakah engkau orang yang bijaksana? Ia menjawab dengan rendah hati, saya hanyalah seorang filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Nah, filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tentang pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan menjadi refleksi kritis dan nasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Nah, ada beberapa tokoh yang mengartikan filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama dari Ruslan Abdul Ghani. Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father yang dituangkan dalam suatu sistem. Dan menurut Noto Negoro, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat dibahas dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan yang kedua yaitu dengan cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, menarik arti dan makna yang hakiki. Nah, yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk tujuan tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri sistem filsafat Pancasila, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, inti-inti sila dalam Pancasila ada 5, teman-teman. Yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai causa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga, satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Dan terakhir, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain dan menjadi haknya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ketiga bidang tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Adinda Sekar. Selanjutnya, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang keberadaan dan eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realita yang tampak sesuai dengan wujudnya? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas yang ada sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup dan pertanyaan-pertanyaan lainnya? Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada
atau biasa disebut eksistensi atau keberadaan dari manusia, benda, alam semesta, dan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis dan monodualis, yang juga disebutkan dalam dasar-dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hakikatnya adalah manusia, sedangkan manusia sebagai pendukung pokok-pokok Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta makhluk pribadi dan makhluk dari Tuhan. Maka secara hierarki, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Yang selanjutnya atau yang kedua, landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis menyelidiki tentang asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan tersebut, sehingga epistemologis adalah ilmu atau sering disebut dengan science of science. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan atau sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan, yang berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system atau disebut yang nantinya menjadi suatu ideologi. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila. Tentang sumber pengetahuan Pancasila, nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang formal dan logis atau formalogis, di mana susunan kesatuan Pancasila ini bersifat hierarkis dan berbentuk piramida. Susunan isi arti Pancasila meliputi yang pertama, 1. Isi dan arti yang umum atau universal, yang merupakan pangkal tombak dalam pelaksanaan bidang kenegaraan dan tertib hukum, serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret. Yang kedua, umum kolektif, isi sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum. Dan yang ketiga, khusus dan konkret, isi Pancasila realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret dan sifat yang dinamis. Hakikat manusia menurut Pancasila monopluralis, yaitu adalah hakikat manusia yang mempunyai unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas jiwa dan raga. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Sedangkan dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologis Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pada paham ini, Pancasila mendasarkan pada pandangan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam hidup. Dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila, yaitu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis berasal dari istilah Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan dari kata logos yang artinya ilmu, pikiran, dan materi. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan atau bidang yang diselidiki adalah memiliki hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai.
Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, yang dalam nilai tersebut terdapat kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi nilai itu adalah kualitas yang melekat pada suatu objek. Dalam filsafat Pancasila ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama, nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang sifatnya mutlak. Nilai-nilai dasar ini adalah nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang kemudian dikristalisasi dalam peraturan lembaga-lembaga negara. Dan yang ketiga, nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai sesungguhnya yang kita lihat pada kenyataan. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik yang merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan pelaksanaan atas nilai-nilai Pancasila telah tampak pada perilaku atau tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri.